Mantap sekali, saat ini Kenjo benar-benar berhasil menjebak Sandra. Teruntuk pada episode malam ini memang cukup lebih menegangkan ketika Sandra terbaring lemah di dalam rumah sakit. Justru kini ia benar-benar merasa tertekan di antara dua pilihan. Ia pada saat itu diiming-imingkan akan bertunangan bersama dengan Kenjo, dan dia juga tidak mau kalau sampai kesempatan ini benar-benar hilang begitu saja. Hingga pada akhirnya Sandra mengakui semua perbuatannya kepada Kenjo kalau ternyata selama ini orang yang sudah menyuruh Bejo dan sudah membuat Mutiara menderita adalah dirinya. Disinilah akhirnya sebuah fenomena yang benar-benar menjadi penasaran para pemirsa di rumah, di mana akhirnya Kenjo di sini benar-benar berhasil menjebak Sandra. Dan pada akhirnya pihak kepolisian datang setelah beberapa menit kemudian, dan Sandra kali ini akan segera digiring dan diminta pertanggungjawaban atas semua tindakan dan ulahnya tersebut yang membuat dirinya benar-benar harus hidup menderita. Sandra benar-benar merasa tidak terima karena sepertinya Kenjo tidak menepati janjinya. Namun ternyata itu semua hanyalah sekedar jebakan saja, iming-imingan saja agar supaya Sandra ini mengakui semua kesalahannya. Dan teruntuknya, pada episode malam ini, Sandra benar-benar akan berhasil dievakuasi oleh pihak kepolisian dan akan segera dijebloskan ke dalam sebuah penjara. Memang ini adalah harapan kita semua para penonton dan para pemirsa yang ada di seluruh penjuru Indonesia, berharap kalau Sandra ini harus bisa mendapatkan karma atas ulah dan perbuatannya sendiri. Kita tahu sendiri guys, kalau Sandra saat ini benar-benar sangat begitu menginginkan Mutiara ini benar-benar hancur. Bahkan ia rela mengorbankan harta benda kekayaannya tersebut demi bisa membayar seseorang untuk supaya mengaku-ngaku sebagai ayah kandung dari Mutiara. Dan alhasil, ia sudah kehabisan harta kekayaan dan juga ia juga harus mengorbankan perasaannya. Karena selama ini Kenjo akan terus terang kalau dirinya tidak akan menepati janjinya. Dan bahkan justru kabar yang mengejutkan bagi Sandra, di mana Kenjo sendiri akan mengakui kalau saat itu ia akan bertunangan bersama dengan Mutiara. Lalu bagaimana alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti guys? Namun sebelum lanjut juga seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga guys, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Perlu kita ketahui saat ini, ada beberapa poin yang memang harus kita bahas saat ini adalah mengenai rumah tangga Rianti dan juga Aditya, permasalahan Kenjo dan juga Mutiara, begitupun juga dengan Sandra. Namun sebelumnya kita membahas kembali soal kegalauan dari Rianti yang benar-benar drop. Tidak mau makan, tidak bisa mempunyai aktivitas, dan bahkan ketika makan bersama pun, Rianti hanya bisa mengulang-ulang makanan tersebut. Mungkin dikarenakan ia masih terpikirkan dengan ucapan dan perkataan dari Pak Aditya kalau saat itu ia akan benar-benar menikah bersama dengan Gisel. Dan Gisel akan menjadi istri keduanya. Hal inilah yang membuat kegalauan bagi Rianti sendiri, dan bahkan Rianti pada saat itu sempat ingin mengancam kepada Aditya kalau dirinya akan segera membongkar rahasia Gisel dan juga Aditya. Namun ternyata Rianti di sini malah justru mendapatkan ancaman kembali dari Pak Aditya. Hingga pada akhirnya ia pun tertekan batin. Maju salah, mundur salah. Dan mungkin ini yang dirasakan oleh Rianti saat ini. Namun ada sebuah perihal pada saat itu ketika makan bersama, di mana Kenjo dan juga Aurel ini sempat berusaha mencoba untuk menggoyangkan hati dari Rianti yang sedang galau dan hanya bisa terdiam. Namun kedua usaha dari Kenjo dan juga Aurel tidak membuahkan hasil. Justru cerita dari Mutiara lah yang bisa membuat Rianti kembali tersenyum. Itu artinya kalau Rianti dan juga Mutiara benar-benar mempunyai ikatan batin yang cukup lebih kuat. Seharusnya Rianti mempunyai intimidasi dong tentang sebenarnya siapakah Mutiara. Karena pada saat itu sempat saja Rianti ingin mengetahui nama ibu angkat dari Mutiara.
Ternyata ketika Mutiara ingin menjawabnya, justru Pak Aditya datang dan langsung saja beralih ke pembahasan merengut oleh dirasakan Rianti saat ini. Dan di adegan lain juga kita berpindah bagaimana fokusnya tentang hubungan Aurel dan juga Ivan. Ivan yang pada saat itu sempat menghilang, dikarenakan Ivan mulai merasa geram terhadap perlakuan Aurel yang tidak pernah percaya terhadap dirinya, karena Ivan sempat memberikan sebuah kedok palsu yang dilakukan oleh Aditya dan juga Giselle. Keterlibatan hal ini membuat keterlibatan hal ini membuat Aurel yang nampaknya ia merasa kecewa karena ia telah memberikan pesan WhatsApp cukup lebih banyak. Dan saat itu Aurel benar-benar sangat tidak mau mengobrol bersama dengan Ivan. Dalam artinya ia benci, kesel lah intinya mah guys. Dan di situ Aurel bersama dengan Giselle meninggalkan Ivan dan juga Mutiara. Karena sebelumnya si Giselle ini bisa memprediksi kalau ternyata tatapan Ivan ke Aurel itu cukup lebih berbeda. Lain halnya tatapan Ivan terhadap Mutiara, seakan-akan Ivan ini benar-benar mempunyai perasaan terhadap Mutiara. Hingga pada akhirnya Aurel pun meninggalkan Ivan pada saat itu. Ivan di sini yang berusaha mencoba untuk mengejar dan akhirnya itu pun dicegat oleh Sandra. Dan di sini nampaknya ada sebuah ketegasan dari Mutiara sendiri. Kalaupun posisi Mutiara ada di Aurel, tentu ia pun sakit hati karena tidak adanya respon dari Ivan. Dan hal ini yang bisa melibatkan, kalaupun kita tidak pernah menghargai seseorang, tentunya ini akan sangat mungkin dikecewakan oleh orang tersebut. Dan di adegan yang akan terjadi selanjutnya, ketika kita menyaksikan sendiri saat ini Sandra yang terbaring lemah di dalam rumah sakit, ternyata Sandra pada saat itu meriang. Mungkin ia butuh perhatian dari seorang Kenjo, dan akhirnya Kenjo di sini mempunyai inisiatif sendiri nih guys. Ia berusaha mencoba untuk mencabut kali keputusannya untuk membatalkan pertunangannya. Namun di sini Kenjo pun sempat memberikan jebakan, di mana jebakan ini memancing agar supaya Sandra mau mengakui semua perbuatannya. Ketika Kenjo menanyakan perihal tersebut kepada Rianti, Sandra, di sini ternyata akhirnya Sandra pun mengakui semua perbuatannya dan ia sudah mempunyai asumsi kalau Kenjo akan bertunangan bersama dengan dirinya. Namun apa yang terjadi guys, justru Kenjo di sini hanya sekedar menjebak dan memancing agar supaya si Sandra ini mengakui semua perbuatannya. Dan alhasil Kenjo benar-benar geram. Ternyata selama ini orang yang sudah membuat Mutiara menderita adalah Sandra. Hingga pada akhirnya kini pihak kepolisian akan segera menangkap Sandra guys. Lalu bagaimana keseruannya? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.